Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Agi Fernanda Eka Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa yang dimaksud dengan antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Kata anthropos berarti manusia dan logos berarti bagian. Jadi, definisi antropologi secara harfiah adalah bagian dari manusia atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Salah satu pengertian antropologi menurut ahli yang dikemukakan oleh Ken Janaringrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi tahun 2002, yaitu beliau mengatakan bahwa studi mengenal umat manusia dengan mempelajari bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan masyarakat. Ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup kajian antropologi sangat luas, terbentang dari fisik manusia, budaya, kesehatan, linguistik, dan masih banyak lainnya. Yang pertama yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tubuh, misalnya warna rambut, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya mempelajari manusia yang berkaitan dengan materi-materi kebudayaan seperti peralatan hidup, kesenian, dan perilaku. Yang ketiga yaitu antropologi kesenian. Antropologi kesenian adalah ilmu yang mempelajari dan memahami masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai masalah kesehatan masyarakat. Penelitiannya untuk mengetahui konsepsi dan sikap penduduk tentang kesehatan, tentang sakit, obat-obatan tradisional, kebiasaan, dan pantangan untuk memakan sesuatu. Yang keempat yaitu antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah ilmu yang mempelajari cara memahami penggunaan bahasa dalam sebuah konteks yang bisa menjelaskan hubungan sosial atau politik di antara orang-orang yang diselidiki. Contoh misalnya, dalam bahasa Jawa, ada bahasa Nyoko, Kromo, dan bahasa Kromo Injil. Selanjutnya adalah konsep esensial antropologi. Di antaranya ada kebudayaan, evolusi, kultur area, enkulturasi, difusi, akulturasi, etnosentrisme, tradisi, ras dan etnik, stereotip, kekerabatan, magis, tabu, dan perkawinan. Yang pertama adalah kebudayaan. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan kultura, yang berarti berkembang dan tumbuh, yang mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya ada batik, tari tradisional, kemudian wayang kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada evolusi. Evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Contohnya, dulu masyarakat berkomunikasi dengan surat. Sekarang masyarakat berkomunikasi dengan ponsel. Contoh lainnya yaitu dulu masyarakat bertransaksi dengan barter, sekarang masyarakat bertransaksi dengan mata uang. Yang selanjutnya yaitu kultur area atau daerah kebudayaan, yaitu suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Misalnya, rumah joglo yang berada di Jawa Tengah, tari saman yang berada di Aceh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, akulturasi. Akulturasi adalah
proses sosial yang muncul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Misalnya, rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno di daerah Rembang dan Lesem, Jawa Tengah. Selanjutnya ada difusi. Difusi yaitu proses penyebaran unsur-unsur secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul, seperti jenis kaligrafi yang ditulis oleh pedagang Arab yang memasuki Indonesia, yang akhirnya ditiru oleh seniman Indonesia dan menghasilkan kaligrafi Arab Indonesia yang baru dan khas. Selanjutnya, enkulturasi. Enkulturasi adalah proses seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Contohnya seperti bahasa dan ibadah. Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya itu sendiri, seperti tragedi Sampit antar suku Madura dan Dayak, di mana terdapat kecemburuan ekonomi antar Madura sebagai pendatang dan Dayak sebagai penduduk asli. Kemudian ada tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan, pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi, seperti tradisi potong jari di Papua, gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan, dan tradisi adu betis di Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Kemudian ada ras dan etnik. Ras dan etnik merupakan sekelompok orang yang mewakili beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Di antara perbedaan fisik orang Papua, orang Ambon, orang Timor, dan lain-lain. Perbedaan inilah yang kita sebut sebagai ras. Kita mengenali mereka dari bahasa yang mereka gunakan, percakapan, dan pakaian yang mereka pakai. Singkatnya, adat istiadatnya ini yang kita sebut dengan etnik. Selanjutnya, ada stereotip. Stereotip adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan sekelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Contohnya, orang Arab yaitu sering dikatakan sebagai teroris lewat beragam sumber informasi yang menyebutkan bahwa terdapat peristiwa pemboman yang terjadi dan dilakukan oleh orang dengan agama Islam, dan sebagai bentuk dari proses pemikiran secara cepat sehingga orang-orang Islam disimpulkan berasal dan berada di Arab. Kemudian muncullah stereotip bahwa orang Arab itu adalah teroris. Selanjutnya ada kekerabatan. Kekerabatan adalah ilmu yang memberikan kehidupan belajar pada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang sempurna. Kekerabatan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial, seperti memiliki keturunan, melangsungkan sebuah pernikahan, dan lain-lain. Kemudian ada magis. Menurut antropolog J.G. Frager, dalam karyanya yang berjudul Golden Bough, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material itu mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Contohnya adalah dalam tarian kuda lumping sebagai cara berkomunikasi dengan para leluhur. Selanjutnya ada tabu. Tabu memiliki arti yaitu terlarang.
Contohnya adalah memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan nama. Kemudian perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial dan simbolis. Jadi, kesimpulannya adalah manfaat dalam mempelajari antropologi adalah dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia dengan masyarakat itu sendiri. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang materi antropologi. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.